Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah dasar kebijakan kesehatan. Dari minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sebuah kebijakan dibuat, mulai dari identifikasi masalah, formulasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas tentang power and interest atau kekuatan dan kepentingan dalam kebijakan kesehatan, di mana sama seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa yang namanya sebuah kebijakan akan diambil dari beberapa hal seperti kalau kemarin kita membahas tentang agenda setting, ada beberapa faktor yang melatar belakangi agenda setting seperti dikarenakan adanya kekuatan dan kepentingan oleh orang-orang tertentu sehingga sebuah kebijakan itu dibuat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran dari kekuatan dan juga kepentingan dalam pembuatan kebijakan kesehatan ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang menjelaskan konsep kekuatan dan kepentingan dalam kebijakan, mengidentifikasi aktor-aktor dalam aktor-aktor yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan ini, dan menganalisis dinamika kekuatan kepentingan dalam sebuah kebijakan kesehatan. Lebih dahulu kita ketahui bahwa kebijakan kesehatan itu tidak terjadi dalam ruang yang hampa. Ia dibentuk oleh berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan kekuatan berbeda. Pemahaman ini penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan juga adil. Kita harus bisa menganalisis apakah sebuah kebijakan itu dibuat berdasarkan power atau kepentingan tertentu. Konsep kekuatan, kekuatan atau power di sini adalah kemampuan mempengaruhi keputusan atau tindakan. Secara formal adalah otoritas hukum, di mana di negara kita otoritas hukum yang dimaksud adalah Kementerian Kesehatan maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Informal di sini adalah pengaruh politik dan jaringan sosial. Dan yang ketiga ada simbolik yaitu opini publik dan juga media. Selanjutnya itu tadi kekuatan, di mana kekuatan dibedakan antara informal, formal, dan juga simbolik. Terus ada kepentingan. Nah, kepentingan di sini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh aktor si pengambil kebijakan. Pemerintah itu contohnya seperti efisiensi layanan. Kalau industri itu biasanya profit atau keuntungan, dan juga masyarakat itu mengarah kepada akses layanan. Jadi pemerintah itu biasanya membuat sebuah kebijakan itu akan uh, interestnya adalah untuk bisa mengefisiensikan layanan, mengefisiensikan anggaran dan lain-lain seperti yang telah dilakukan. Jadi pemerintah membuat kebijakan efisiensi anggaran seperti itu, maka jangan hanya sekedar memberikan sebuah kebijakan dalam bentuk efisiensi, tetapi dalam bentuk sistem atau dalam bentuk sebuah konsep yang mana itu bisa mengefisiensikan layanan. Terus kalau ini industri, biasanya interestnya itu ke arah profit atau keuntungan yang didapatkan. Jadi kebijakan dibuat untuk bisa meningkatkan sebuah keuntungan. Meningkatkan mutu yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan keuntungan bagi sebuah industri. Sedangkan masyarakat, masyarakat itu menganggap atau melihat sebuah kebijakan itu mengarah kepada akses atau pelayanan apa yang mereka dapatkan, kemudahan apa yang mereka dapatkan setelah kebijakan itu dibuat. Kalau ternyata kebijakan tersebut itu malah membuat akses layanan atau malah mempersulit kehidupan masyarakat, maka biasanya akan terjadi eh, demo atau terjadi protes dari masyarakat seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini ada power interest grid namanya. Ada di situ dinilai dari segi power dan interest. Ada dinilai power itu tinggi dan rendah, interest rendah dan tinggi juga. Dimana kalau orang-orang yang memiliki power tinggi dan rendah, eh power tinggi dan interest tinggi, maka dia akan dilibatkan secara aktif. Tetapi kalau powernya tinggi tapi interestnya rendah, dia hanya berperan dalam monitor. Kita akan lihat pada slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau dia punya tinggi dan power tinggi, dia akan dilibatkan secara aktif. Aktor ini sangat berpengaruh dan sangat peduli. Harus dijadikan mitra langsung dalam perumusan sebuah kebijakan. Contohnya Kementerian Kesehatan, BPJS maupun DPR. Mereka punya power yang tinggi dan interest tinggi dalam hal kesehatan. Dan seperti itu. Terus kalau
powernya tinggi tapi interestnya rendah, monitor secara dekat. Mereka punya pengaruh besar, tapi mungkin kurang tertarik dengan kebijakan yang mengarah kepada kesehatan. Contohnya di sini adalah Bappenas dan Kementerian Keuangan. Mereka interestnya terhadap keuangan. Terus kalau powernya rendah, kekuatannya rendah, tapi interestnya tinggi, di sini dukung dan diberdayakan. Artinya aktor-aktor ini atau orang-orang ini dia tidak memiliki pengaruh yang besar, tetapi mereka punya interest atau ketertarikan besar terhadap kesehatan misalnya. Nah, orang-orang ini harus diperkuat, diberdayakan, dan dilibatkan secara partisipatif. Contohnya adalah adanya komunitas pasien, LSM kecil, dan juga akademisi lokal yang bergerak di bidang kesehatan. Mereka tidak punya power besar, tetapi punya interest terhadap kesehatan. Selanjutnya ada yang powernya rendah, dan ketertarikannya juga rendah. Cukup hanya mendapatkan informasi dan sosialisasi saja. Mereka tidak punya pengaruh dan tidak punya interest juga. Jadi cukup diberikan informasi rutin, tidak perlu dilibatkan secara intensif. Contohnya seperti masyarakat umum yang belum terkena isu langsung. Nah, inilah orang-orang atau aktor-aktor yang tadi itu, misalnya di dalam sebuah penentuan kebijakan, diharapkan diundang, dilibatkan, dan juga memberikan pengaruh terhadap sebuah keputusan yang akan dibuat. Aktor dalam kebijakan kesehatan. Misalnya di sini aktornya adalah Kementerian Kesehatan karena dia berada di power yang tinggi dan interest yang tinggi, maka dan jenis kekuatan yang dia miliki itu adalah dalam bentuk regulasi, hukum maupun undang-undang misalnya terkait dengan aturan, anggaran dan otoritas teknis yang akan dilaksanakan di tingkat dinas kesehatan maupun puskesmas. Kepentingan umum dalam kebijakan kesehatannya yaitu tadi, agar mutu layanan kesehatan itu seluruh Indonesia terjamin dan memiliki efisiensi dan efektivitas yang sama. Kementerian Kesehatan adalah posisi yang memiliki power sangat tinggi dan juga interest yang sangat tinggi, terutama dalam hal kesehatan. DPR RI Komisi 9 di sini yang berkaitan dengan kesehatan adalah dia legislasi dan kontrol anggaran. Kekuatan yang dimiliki adalah legislasi, pengusulan bentuk undang-undang maupun peraturan, dan kontrol anggaran yang digunakan terhadap pelayanan kesehatan. Kepentingan umumnya adalah dia di sini berasal dari aspirasi masyarakat dan juga dia memiliki kepentingan yaitu untuk melakukan kontrol kebijakan apakah kebijakannya ini berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati atau tidak. Dia memiliki power tinggi dan interest tinggi. Terus BPJS Kesehatan dia adalah sebuah pengelola dana jaminan. Dia yang memiliki hak dan kapasitas terhadap kendali biaya, di mana dia memastikan keberlanjutan sistem jaminan sosial. Dia memiliki eh, power yang tinggi dan interest yang tinggi. Makanya orang-orang ini atau aktor-aktor ini dilibatkan aktif dalam perumusan kebijakan kesehatan. Terus ada asosiasi rumah sakit. Ini ada dia memiliki jenis kekuatan yang sifatnya itu tekanan yang kolektif dan juga mereka adalah profesi-profesi dokter-dokter atau perawat-perawat yang memang tergabung di dalam eh, pelayanan kesehatan secara teknis langsung di mana mereka memiliki suara profesi. Jadi mereka punya power yang tinggi dan juga interest tinggi terhadap eh, kesehatan. Ya, itu asosiasi rumah sakit. Oh, tadi ada Kementerian Keuangan. Mereka punya eh, power yang tinggi atas kontrol anggaran yang sifatnya nasional, tadi itu. Dan untuk kepentingan sendiri, mereka mengarah kepada efisiensi fiskal dan pengendalian biaya. Kementerian Keuangan, dia punya power yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki interest terhadap kesehatan, sehingga dia menjadi perannya sebagai monitor besar. Jadi dia akan mengawasi karena tadi itu ada uang atau anggaran yang berada di tingkat Kementerian Kesehatan dan keuangan yang berada di tingkat daerah yang akan dimanfaatkan untuk kesehatan. Terus ada industri farmasi. Industri farmasi di sini dia memiliki power yang tinggi dan interest yang tinggi terkait dengan jenis lobi politik, investasi, dan jaringan. Dia mengarah kepada keuntungan dan regulasi harga distribusi obat yang digunakan. Jadi dia punya power yang tinggi dan interest yang tinggi terhadap kebijakan kesehatan. Karena kebijakan kesehatan akan menentukan tadi itu
investasi dan keuntungan yang didapatkan dari obat-obatan, gitu, obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Terus kalau yang di atas tadi itu ada asosiasi rumah sakit. Karena ini dalam bentuk asosiasi atau organisasi masyarakat atau organisasi institusi, mereka itu memiliki power yang sedang. Nah, jadi tidak tinggi tetapi sedang karena mereka tergabung oleh institusi rumah sakit dan juga para dokter-dokter dan juga perawat-perawat di seluruh Indonesia sehingga memiliki tekanan kolektif atau suara profesi, dukungan tenaga kesehatan dan juga pengaruh etis dalam bidang pelayanan kesehatan, di mana kepentingan mereka terhadap sebuah kebijakan kesehatan adalah terkait dengan perlindungan profesi dan kesejahteraan anggota maupun kesejahteraan seorang nakes atau pelayanan kesehatan, baik itu dokter, perawat, STM, dan seterusnya. Mereka punya power yang sedang, tetapi interest yang tinggi terhadap sebuah keputusan maupun kebijakan kesehatan. Maka mereka harus didukung dan dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakannya. Terus ada media massa. Media massa di sini punya pengaruh opini publik yang sangat tinggi. Dia punya power yang tinggi untuk mengatur opini masyarakat. Kepentingannya adalah isu viral, pemberitaan dan juga rating terhadap pemberitaan maupun beritanya. Jadi itu kepentingannya si media massa di situ, tetapi dia punya pengaruh opini publik. Mereka akan mengarahkan opini publik terhadap sebuah kebijakan. Maka dari itu, ini harus dimonitor secara dekat. LSM dan juga NGO kesehatan, Yayasan Polisi, mereka di sini punya power yang rendah, tetapi mereka punya interest yang tinggi. Di sini mereka adalah seorang advokasi atau kekuatan yang mereka miliki adalah advokasi ya. Jadi mereka meyakinkan pengambil kebijakan dan kepentingan yang mereka dapatkan adalah tentang akses layanan dan keadilan kesehatan. Mereka ini adalah masyarakat tadi itu. Masyarakat mereka lebih mengarah kepada layanan apa dan jenis layanan, bentuk layanan, kualitas layanan yang seperti apa yang akan kami dapatkan. Mereka punya interest yang tinggi, tetapi mereka tidak memiliki power yang rendah. Mereka harus dilibatkan atau diberdayakan dalam proses kebijakannya. Masyarakat umum di sini adalah dukungan massa dan pengalaman langsung. Mereka punya interest yang tinggi terhadap akses dan jangkauan mutu layanan yang baik. Terus ada akademisi seperti saya dan juga dosen-dosen lain. Itu kami memilih dan kekuatan yang kami miliki adalah kami punya data dan bukti ilmiah maupun evaluasi dalam bentuk layanan kesehatan apa yang dinilai bermutu dan yang tidak, layanan kesehatan apa yang sudah dievaluasi dan memberikan eh, dampak efisiensi maupun efektivitas yang baik, tetapi kami tidak memiliki power yang cukup tinggi untuk membuat sebuah kebijakan. Di mana di sini kepentingan umum dalam kebijakan kami sendiri yaitu reformasi berbasis bukti dengan adanya proses penelitian, proses akademisi akan memiliki evidence base atau bukti terhadap capaian maupun target sasaran yang telah dijalankan yang berada di tingkat layanan kesehatan. Kami punya power yang rendah, tapi memiliki interest yang tinggi untuk bisa memajukan kebijakan kesehatan untuk masa depan. Jadi itu tadi beberapa aktor dan juga beberapa kepentingan-kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Baik, sampai di sini perkuliahan saya hari ini, Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di grup dan Bapak Ibu bisa memperdalam materi kita hari ini dengan mencari referensi-referensi tertentu di mana yang berkaitan dengan power dan interest. Kira-kira beberapa kebijakan-kebijakan kesehatan itu dibuat oleh interest atau dibuat dikarenakan power. Apakah dikarenakan keduanya? Power dan interest seperti itu. Saya biasanya menugaskan eh, mahasiswa reguler untuk membuat atau mencari kebijakan apa saja yang ada hubungannya dengan kesehatan dan keterlibatan dari para aktor dari pembuat kebijakan itu mereka punya kepentingan atau power apa seperti itu. Tapi untuk itu perkuliahan hari ini mungkin sampai di sini saja. Saya
saya tutup. Jangan lupa isi absensi di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.